Aku membutuhkanmu. Claudia menatap jengkel Christian yang tengah menikmati sandwich di hadapannya. Gadis itu masih kesal karena pria itu tadi malam menggendongnya. Padahal lengan kanan pria itu masih sakit. Sungguh, Claudia tak mengerti dengan jalan pikiran Christian. Pun dia nyaman-nyaman saja tidur di sofa empuk. Tak sama sekali keberatan, kenapa malah Christian memindahkannya. Christian yang tengah menikmati sandwich sudah merasa bahwa Claudia meliriknya dengan tatapan jengkel. Detik itu juga tatapannya teralih pada sosok gadis yang duduk di hadapannya. Pagi hari kau sudah menekuk wajahmu. Apa kau ingin cepat tua, Claudia? Tegur Christian tenang, tanpa merasa sama sekali adanya beban. Claudia mendengus pelan mendengar apa yang Christian katakan padanya. Aku masih kesal padamu yang menggendongku tadi malam. Kalau sampai lenganmu semakin parah bagaimana, Christian? Christian tersenyum sambil mengambil kopi yang ada di atas meja dan menyesap kopi itu secara perlahan. Jadi sekarang, kau sudah mengakui kalau kau peduli padaku? Tanyanya dengan nada rendah yang terdengar begitu menggoda. Raut wajah Claudia sedikit memerah akibat menahan rasa malu. Ini namanya bukan peduli, Christian. Jawabnya kesal dan menyangga ucapan yang lolos di bibir tampan itu. Kalau bukan peduli lalu apa namanya, Claudia? Balas Christian dengan nada tenang. Senyuman terus bertengger di wajahnya, seolah tersirat memojokkan gadis itu. Claudia menjadi salah tingkah dan kesulitan bicara. Otaknya blank, tidak tahu harus menjawab Christian seperti apa. Berkali-kali dia berusaha untuk tenang agar mampu memikirkan solusi yang paling tepat. Namun gadis itu segera berusaha mengendalikan diri, bersikap biasa, menutupi perasaan, gugup dan salah tingkah. Claudia tidak mau kalah, gadis itu tak akan membiarkan dirinya terjatuh dalam sebuah kesalahan. Tidak masalah harus kalah dalam peperangan, yang penting dirinya harus mampu bersikap tenang. Dengar ya, kalau kau semakin sakit, maka aku akan semakin lama tinggal di kamarmu ini. Aku memiliki kesibukan sendiri, aku tidak mau terus-menerus menjagamu, seru Claudia dengan raut wajah jengkel. Nadanya tersirat tenang, namun pancaran matanya memancarkan jelas kepura-puraan. Christian mengangguk samar seolah mengerti akan apa yang dikatakan Claudia. Kalau begitu, lebih baik aku sakit lama saja, jawabnya enteng tanpa dosa. Mata Claudia mendelik tajam mendengar ucapan konyol Christian. Apa kau sudah gila, Christian? Sambungnya emosi. Christian tersenyum samar melihat kemarahan di wajah Claudia. Aku menyukai kau di sini. Jadi lebih baik aku sakit lebih lama saja. Malah tidak usah sembuh tidak masalah. Mata Claudia semakin mendelik tajam. Perkataan Christian membuat Claudia semakin emosi. Gadis itu hendak berucap tetapi dering ponsel berbunyi. Refleks gadis itu mengambil ponselnya yang ada di atas meja dan menatap tertera nomor Ella yang tengah menghubunginya. Aura wajah Claudia berubah menjadi panik melihat nomor telepon Ella terpampang di layar ponselnya. Debar jantungnya berpacu begitu keras seperti telah melakukan sebuah dosa besar. Apalagi tadi malam dirinya tidur di kamar yang sama dengan Christian. Meskipun tak melakukan apa-apa, tetap Claudia merasa bersalah. Claudia menjadi gelagapan panik, tak tahu bagaimana harus bersikap. Gadis itu berusaha untuk tenang, tapi tak bisa. Nyalinya langsung menciut akibat perasaan takut ini. Sungguh, Claudia benar-benar tak tahu harus seperti apa. Siapa yang menghubungimu, Claudia? Christian bertanya seraya menatap Claudia yang nampak berbeda. Claudia mendesah gelisah. Kakakku. Christian mengerti kenapa Claudia takut. Ternyata Ella yang menghubungi gadis itu. Tentu, dia sangat mengenal sifat Claudia yang selalu ketakutan. Padahal semuanya baik-baik saja, tapi malah gadis itu sudah ketakutan lebih dulu. Jawablah, jika kakakmu menanyakanku, katakan aku sedang mengurus proyek Yovan Group. Jangan ceritakan kejadian kemarin. Aku tidak ingin membuatnya panik. Balas Christian datar. Pria itu enggan menceritakan pada Ella karena dia tak ingin Ella panik dan bersikap berlebihan. Kening Claudia mengerut dalam, menatap lekat dan tegas Christian. Apa kau sudah kehilangan akal sehatmu? Aku tidak mungkin merahasiakan tentang kecelakaan yang menimpamu, Christian. Kak Ella pasti akan sangat marah kalau sampai aku tidak memberitahunya tentang kecelakaan yang menimpamu. Claudia nampak tak setuju dengan apa yang Christian katakan. Pasalnya memang kakaknya wajib tahu tentang apa yang telah terjadi pada Christian. Gadis itu tak mau sampai terjadi adanya kesalahan. Kak, kamu terlalu berlebihan. Aku tidak mau terus-menerus ditelepon kamu setiap saat, ucap Christian datar. Bibir Claudia menganga, tak percaya mendengar apa yang Christian katakan. Dia tidak mengerti dengan cara berpikir dari Christian. Kakakku itu istrimu, Christian.
Wajar kalau kakakku panik dan mencemaskanmu kalau mendengar kau kecelakaan. Christian menatap dingin Claudia. Turuti saja permintaanku, Claudia. Claudia menghela nafas dalam, berusaha mengatur nafasnya agar tak gugup. Sejak dulu berbohong adalah hal yang sulit untuknya. Tapi kalau sudah seperti ini, maka dirinya tak memiliki pilihan lain. Detik berikutnya, Claudia menggeser tombol hijau untuk menerima panggilan telepon. Halo kak, jawab Claudia pelan kala panggilan terhubung. Claudia, kau di mana sayang? Ujar Ella dari seberang sana. Aku di kamarku kak, apa kau tidak mengunjungi proyek Govan Group? Claudia melirik Christian sekilas. Tampak tatapan Christian begitu dingin dan tegas, memberi isyarat padanya untuk patuh pada pria itu. Sungguh, ini benar-benar sangat menyebalkan. Tapi Claudia pun tak bisa mengabaikan permintaan Christian. Sudah kak, kemarin aku sudah mengunjungi proyek karena aku di kamar hotelku karena sedang mendesain coworking space. Oh, Son ingin ada coworking space? Iya kak, dia memang pria yang cerdas dan memiliki banyak ide. Ngomong-ngomong Claudia, apa kau melihat Christian? Dari kemarin dia tidak menjawab teleponku. Aku kan ada di kamarku kak. Seharian ini aku tidak keluar kamar. Mungkin Christian sedang di luar bertemu dengan rekan bisnisnya kak. Dia itu keterlaluan sekali. Apa dia tidak merasa khawatir pada istrinya? Aku tidak mempermasalahkan Christian sibuk, tapi paling tidak dia ada kabar lah. Iya kak, nanti akan aku sampaikan pada Christian. Terima kasih. Ya sudah, aku tutup dulu. Kau jaga dirimu baik-baik. Besok kemungkinan aku akan sangat sibuk karena menggantikan ayah meeting penting. Iya kak. Kau juga jaga dirimu baik-baik. Panggilan tertutup. Claudia meletakkan ponselnya ke atas meja dan bernafas lega. Berbohong adalah hal sulit, tapi beruntung kakaknya tak sama sekali curiga padanya. Apa yang kamu katakan? Christian mengambil botol wine, menuangkan ke gelas kosong dan meminum perlahan wine itu. Kata Kak Ella, kemarin kau tidak menjawab teleponnya, jawab Claudia datar. Bagaimana caraku menjawab telepon jika posisi tanganku sedang sakit? Balas Christian terdengar acuh. Claudia melangkah mendekat sambil berdecak. Kau bisa menggendongku, tapi kenapa tidak bisa menjawab telepon kakakku, Christian? Jangan bandingkan, itu berbeda, jawab Christian dingin dan datar. Kan kalau menjawab telepon, kau hanya tinggal menggeser layar. Malah harusnya kau jauh lebih berat menggendongku daripada menjawab telepon kakakku, Christian. Sungguh Claudia tak mengerti dengan apa yang Christian pikirkan. Pria itu benar-benar sangat menyebalkan. Kau ini di sini untuk merawatku yang sedang sakit atau malah mojokanku? Seru Christian seraya menatap dingin Claudia. Claudia mendesah pelan. Iya, sekarang waktunya minum obat. Kau jangan seperti anak kecil yang sulit minum obat. Lalu Claudia mengambil obat dan segelas air putih. Namun tatapan Claudia menatap gelas wine yang ada di tangan Christian. Sontak mata Claudia melebar. Gadis itu tak menyadari kalau Christian minum wine. Christian, kenapa kau minum alkohol? Kau kan masih minum obat dokter. Seru Claudia kesal. Nanti malam saja minum obatnya. Sekarang aku sedang malas minum obat. Balas Christian dingin dengan raut wajah tanpa ekspresi. Kau ini menyebalkan sekali. Sudahlah, aku tidak mau merawatmu lagi. Kau keras kepala. Claudia meletakkan obat Christian ke tempat semula lalu melangkah pergi meninggalkan tempat itu. Namun dikala Claudia baru saja melangkah, Christian menarik tangan Claudia, menahan wanita itu agar tidak pergi kemanapun. Jangan pergi, ucap Christian mencegah Claudia. Claudia menghentikan langkahnya, menatap Christian dengan tatapan iba. Dia pun tak bisa pergi karena tentunya Christian adalah tanggung jawabnya. Dia harus menjaga Christian sampai pria itu benar-benar pulih. Claudia tidak mau sampai terjadi sesuatu hal buruk pada Christian. Lagi pula, apa yang terjadi semua karenanya. Pria itu bisa terluka karena menyelamatkan dirinya. Jadi sudah menjadi kewajiban Claudia dalam menjaga Christian. Aku membutuhkanmu di sini, ucap Christian lagi membujuk Claudia. Christian, tolong Claudia. Christian memotong ucapan Claudia. Nadanya pelan namun tersirat penuh permohonan. Hati Claudia bergetar melihat Christian yang begitu memohon padanya. Menggelisik relung hati paling dalam. Claudia ingin menolak, tapi dia tentunya tak bisa. Hatinya terlalu lemah untuk mengatakan tidak pada sosok pria yang ada di hadapannya itu. Claudia mendekat, menatap hangat Christian sambil berkata dengan penuh kelembutan. Baiklah, tapi jangan minum alkohol dulu. Kau ini masih sakit. Christian mengangguk patuh. Sekarang aku lapar lagi. Aku sulit makan sendiri. Tolong suapi aku. Bibir Claudia mencebik.
Kau sulit makan sendiri tapi bisa menggendongku. Claudia, jangan mulai lagi. Tukas Christian sedikit kesal. Claudia sedikit berdecak pelan. Ya, tunggu. Aku akan minta pelayan mengantarkan makanan untukmu. Gadis itu mengambil ponselnya dan memilih untuk menghubungi pelayan. Tampak senyuman di wajah Christian terlukis melihat Claudia begitu sabar dalam mengurusnya. Bahkan gadis itu sama sekali tak mengeluh.